Valda, oke, terima kasih. Saya buka masker dulu ya. Oke, karena saya masih di mall. Selamat malam semua, salam hebat luar biasa. Oke, tadi kita udah mendengarkan proposal bisnis dari presenter kita, Ibu Sherry Onibala. Itu salah satu top leader senior kita di Manado, Emerald legendaris ya di Manado. Dan tadi ditutup dengan baik sekali oleh Bapak Daniel Saerang. Saya masih teringat 18 tahun yang lalu, beliau menulis surat kepada saya, dan waktu itu masih zaman pakai surat ya. Jadi pakai surat, beliau mengatakan saya ingin sekali ke Surabaya bertemu dengan Bapak Chandra. Ya, tentu sekarang di Instagram, di YouTube kan banyak, Pak Chandra kalau saya pengen ketemu sama Bapak gimana caranya. Dari kesungguhan hati itu aja sudah menunjukkan kalau saya harus tidak bisa menolaknya. Dan statementnya itu sangat luar biasa, beliau datang sendiri. Karena di mana-mana murid itu cari guru, bukan guru cari murid. Ya, Anda harus tahu. Dan Anda lihat di Instagram itu ada fotonya, Pak Daniel Saerang, saya lihat seorang anak muda, sarjana akuntansi, tapi memang benar kisah beliau itu menarik ya, 18 tahun yang lalu. Bahkan beliau bilang ke Surabaya nggak punya uang, ya, jadi cuma naik tiket pesawat, di sini tinggal di rumah tantenya di Surabaya, dan akhirnya kesungguhan hatinya yang membuat dia berhasil sampai hari ini. Tahun lalu income tahunannya aja mencapai 500 juta. Income tahunannya aja, belum income bulanannya. Belum income hariannya. Nah, mereka berdua sekarang bersama istrinya membangun bisnis ini. Oke, saya hari ini cuman pengen cerita sedikit rahasia keberhasilan dari Pak Daniel dan semuanya. Dengan salah satu topik saya malam hari ini itu bicara tentang mindset. Saya lihat di kolom pertanyaan, itu banyak orang yang jujur, kalau saya berikan satu pertanyaan, Anda pengen kaya raya nggak? Kalau Anda tanya dijawab pengen kaya raya, semua orang pasti pengen kaya raya. Anda tanya di kolom komen, Anda tulis saja sekarang, kalau Anda mau dikasih duit 100 juta per bulan, Anda juga pengen nggak? Nggak ada yang nolak dong. Semua orang pasti mau. Saya mau, 100 juta per bulan saya juga mau. Tapi permasalahannya sekarang satu, kenapa uang 100 juta per bulan nggak pernah mampir di rekening Anda? Jangankan 100 juta per bulan, mau cari 5 juta per bulan aja susahnya minta ampun. Ya kan? Nah ini sekarang pertanyaan saya adalah, ada apa itu semua? Tadi Anda bertanya ke sebuah pertanyaan-pertanyaan menurut saya itu mencerminkan bahwa Anda sungguh orang yang sangat bingung, terus pertanyaannya apakah bisnis ini MLM atau tidak. Sekarang gini loh ya, forget it about MLM ya. Menurut saya itu tadi Pak Daniel sudah menjawab dengan sangat baik tentang sekarang bisnis itu udah mix. Sekarang saya mau tanya, Tokopedia itu MLM nggak? Ya kan? Shopee itu MLM nggak? Ya MLM dong. Ya, dia menciptakan reseller banyak. Ya kan, resellernya jualan produk di marketplace-nya. Gitu loh. Ya kan? Terus, kenapa Anda mempertanyakan MLM? MLM itu sejenis apa? Virus apa? Atau setan apa? Gitu loh. Sehingga kok Anda takut, oh di agama saya dilarang dengan MLM. Sorry, tolong diperjelas dulu. MLM itu apa? Saya pertegas dulu bahwa kita bukan MLM, kita adalah direct selling. MLM itu sebenarnya cuma sebuah sistem multi-level marketing. Namanya cuma kata marketing, multi-level, pemasaran berjenjang. Tapi tidak, itu kan cuma strategi bisnis. Tetapi sebenarnya yang benar itu adalah direct selling. Direct selling itu adalah penjualan langsung. Tokopedia itu adalah direct selling. Shopee itu direct selling. Lazada itu direct selling. Kita juga punya marketplace namanya kkd.id. Sampai hari ini kita sudah punya 100.000 member. Nah, itulah membuat reseller kita semakin lama semakin banyak. Nah, jadi itu lupakan itu semua. Anda mau tanya MLM nggak? MLM itu nomor 2. Yang terpenting sekarang Anda mau punya penghasilan nggak? Kalau ditanya anak muda semua pengen punya penghasilan, semua pasti pengen punya. Minimal bayar uang kuliah sendiri, hari ini bisa membantu menafkahi orang tua. Tapi sekarang pertanyaan saya satu, kenapa Anda belum punya penghasilan banyak? Bahkan mau cari 5 juta per bulan aja susah. Nah, sekarang jawaban di luaran itu semua cuma jawaban ranting. Kalau pohon itu ada rantingnya. Hari ini saya akan jawab secara akarnya. Oke ya, sekarang tolong catat di kolom chat. Catat kata-kata saya, sukses berpola, gagal juga berpola. Catat itu. Sekarang juga, saya ingin Anda mencatat, menunjukkan keseriusan Anda. Sukses berpola, gagal juga berpola. Itu yang saya mau. Ya, jadi ini tolong Anda jawab dulu. Ya, ini ada yang tulis, impianku bisa dapat passive income. Semua orang juga mau passive income, tapi forget it. Lupakan dulu mau active income, passive income.
Tuh, catat dulu, sukses berpola, gagal berpola. Ini dulu yang saya mau Anda jawab dengan benar. Ya, karena ini sangat menentukan apakah Anda mau, jangankan ngomong passive income, aktif income aja nggak bisa dapat, mau dapat passive income. Oke, malam hari ini saya akan sedikit lama, karena saya kasih sedikit bonus, karena semakin Anda bersemangat, saya juga semakin bersemangat membagikan informasi. Mari kita terlebih dulu dengar doktrin orang tua kita dahulu. Waktu kecil kita sering nggak dapat kata-kata seperti ini, jangan pegang uang, uang itu kotor. Ada nggak? Ya, ayo, yang ada tolong tulis di kolom komen. Oh ya, uang itu kotor. Nah, Anda tahu nggak? Secara nggak langsung, karena yang berbicara uang itu kotor adalah orang tua. Nah, orang tua secara nggak langsung menanamkan mindset kepada kita bahwa uang itu kotor. Ketika uang itu kotor, maka sesuatu barang yang kotor itu Anda pasti menolak. Nah, itulah sebabnya sampai hari ini Anda sulit menabung. Kenapa? Menabung itu berarti Anda menyimpan uang. Kalau Anda menyimpan uang, berarti bawah sadar Anda sebenarnya menolak. Sehingga uang yang masuk nggak lama lagi keluar. Kenapa nggak lama lagi keluar? Karena jawabannya satu. Karena bawah sadar Anda mengatakan bahwa uang itu kotor. Nah, bahaya nggak kalau bicara mindset? Bahaya. Makanya lupakan dulu income besar. Lupakan dulu aktif income, passive income. Itu semua bahasa keren. Tapi nggak guna kalau mindset Anda nggak punya sebuah belief system, sukses itu berpola. Nah ini dulu, ya itu salah satu contohnya tentang uang itu kotor. Oke, banyak yang bertanya juga sama saya, Pak Chan, kenapa saya nggak punya tim yang kuat? Kenapa saya nggak punya karyawan yang solid? Ini banyak ini, pertanyaan manajer-manajer banyak. Aktif income itu terjadi dari mana? Penjualan produk. Passive income terjadi di mana? Kalau tim Anda bergerak untuk melakukan pola yang sama. Tapi kenapa saya nggak punya leader yang kuat? Karena saya nggak punya reseller yang solid. Saya nggak punya tim yang strong. Nah, kalau dicek sejak kecil, jangan-jangan Anda sudah punya pola apa? Polanya adalah Anda jangan-jangan tidak pernah mudah percaya sama orang. Ya, Anda ditanamkan itu sama orang tua Anda. Jangan mudah percaya orang, karena orang tua saya dulu mudah tertipu. Saya dipinjam uang tetangga nggak balik. Saya dipinjam adik uangnya nggak balik. Jangan mudah percaya orang. Rumah itu harus dikunci. Mobil harus dikunci. Sepeda motor, karena sepeda motor saya sering kecurian. Nah, anak yang kecil yang polos ini ditanamkan pola seperti ini sejak kecil, sehingga dia punya mekanisme belief system ketakutan di dalam otak bawah sadarnya. Ketika yang berdominan adalah ketakutan, maka sukses berpola, gagal juga berpola. Ketika pola ketakutan ini terjadi, akhirnya ketika dia punya tim yang akan solid, tim ini tidak akan bisa besar. Karena apa? Anda tidak punya sebuah belief tentang saya harus percaya sama orang. Kalau Anda hari ini gimana mau punya tim yang besar, kalau Anda sendiri nggak percaya sama tim Anda. Makanya saya hari ini di rumah punya seorang suster yang jaga anak saya, itu udah ikut saya 10 tahun. Ada yang tanya sama saya, Pak Chandra rahasianya apa punya karyawan yang loyal? Karena satu, saya belajar percaya sama orang. Pak Chandra berarti nggak pernah ketipu ya? Pernah dong. Tapi saya nggak pernah membuat energi ketipu yang dominan itu mendominasi pikiran bawah sadar saya. Saya lebih kuat energi percaya, trust kepada orang, itu yang lebih mendominasi daripada saya pernah ketipunya. Nah, sekarang tolong cek bawah sadar Anda sendiri. Apakah Anda hari ini mempunyai sebuah mindset bahwa saya lebih takut ketipunya, saya lebih takut ditipu karyawannya. That's why Anda nggak punya tim yang kuat, Anda nggak pernah punya leader yang kuat. Karena bawah sadar Anda sudah bermasalah. Karena sukses berpola, gagal juga berpola, dan itu berpola terus. Kalau gagal itu berpola terus, akhirnya tim yang tidak solid itu akan berpola terus. Lupakan dulu passive income. Aktif income aja nggak becus. Oke, bicara lagi, saya pengen punya uang yang banyak. Semua orang punya mau. Tetapi software Anda tentang definisi tentang uang sendiri itu sudah salah. Ya kan? Nah sekarang jangan gaul sama orang suku tertentu. Itu didikan orang tua. Kalau suku tertentu itu, itu cuman mau maling uang negara kita. Itu yang tanamkan sistem itu adalah zaman Belanda. Belanda itu paling pinter divide et impera. Paling pinter memecah belah. Bangsa kita udah merdeka 75 tahun, tapi otak Anda belum pernah merdeka selama 75 tahun. Dan itu ditanamkan dengan kuat oleh orang tua Anda. Sehingga itu berpola dan orang tua Anda menanamkan Anda sejak kecil. Itulah sebab Anda hari ini tidak bisa karya Anda masih terbelenggu, Anda belum merdeka. Anda tahu mengapa? Karena jawabannya satu, yaitu mekanisme atau pola bawah sadar Anda masih takut dengan orang suku tertentu. Ini zaman apa?
Zaman sekarang adalah kalau Anda mau sukses, ya Anda harus belajar dengan orang yang sukses. Kalau Anda mau sukses, Anda harus belajar dengan orang yang sudah terbukti berhasil. Ikuti caranya tanpa melihat sukunya apa, tanpa melihat agamanya apa. Nah, itulah baru Anda bisa membranding bawah sadar Anda, mengulang sistem bawah sadar Anda dengan benar. Dan itu baru namanya sukses berpola dan gagal berpola. Nah, pada malam hari ini, saya begitu bersemangat. Mengapa? Saya perhatikan semua di kolom komen. Pertanyaan Anda itu cuma pertanyaan kelas ranting. Anda tidak menjawab ke akarnya. Kalau hari ini Anda pengen mengetahui permasalahan kenapa Anda belum kaya hari ini, kenapa Anda belum sukses hari ini, kenapa Anda belum menemukan bisnis yang tepat sampai hari ini, dan semua pertanyaan why itu tadi, cek dulu apa isi bawah sadar Anda. Kalau pikiran bawah sadar Anda sendiri masih bermasalah, bagaimana Anda hari ini bisa menemukan kemakmuran, kesuksesan yang Anda inginkan? Sebagai contoh lagi, hari ini itu contoh kedua ya, tentang tim. Contoh yang ketiga, definisi Anda tentang uang aja masalah. Uang itu sumber kejahatan. Anda kalau dengar orang kaya sudah alergi, takut. Saya pengen kaya sih Pak, tapi, nah ada tapinya. Nah rupanya bawah sadarnya dicerminkan orang tuanya mencerminkan apa? Orang tuanya berkata, uang nggak dibawa mati nak. Ya, yang penting ibadah nomor 1. Uang itu nomor 2, karena uang nggak hidup di dunia ini sementara, uang nggak dibawa mati. Kata-kata itu seolah-olah indah. Tetapi jangan pernah berharap Anda kaya raya. Kalau Anda memegang beli sistem itu. Kata-kata itu indah, ibadahlah nomor 1. Ya, ibadah itu nomor 1. Uang itu nomor 2, uang itu nggak dibawa mati. Karena ibadah itu nanti akan dibawa sampai ke akhirat. Kata-kata itu seolah-olah indah. Tetapi sekali lagi, jangan pernah berharap Anda hari ini itu bisa sukses dan kaya raya, punya uang banyak, kalau Anda memegang belief itu. Saya hari ini kenal dengan banyak pemimpin agama yang kaya raya, yang sukses, tapi mereka nggak pernah berkata seperti itu. Mereka berkatanya justru seperti apa? Mereka berkata, kalau tanpa uang bagaimana tempat ibadah bisa dibangun? Kalau tanpa uang bagaimana kita bisa menafkahi dan memberikan makan umat uang yang banyak? Loh, itu beda mindset, beda cara berpikir. Dan kalau tanpa uang, hari ini bagaimana kita itu bisa menciptakan sebuah pahala untuk yang kita nikmati setelah kita meninggal nanti? Cara kata-kata aja, beda penulisan kata-kata, itu sudah beda hasil. Jadi hari ini, so you have to be careful. Anda harus benar-benar berhati-hati dengan kata-kata yang Anda ucapkan. Setiap kata-kata yang Anda ucapkan itu bermasalah. Contoh lagi, satu lagi terakhir, kalau kita mau beda-bedaan mindset. Anda pernah nggak dengar kata-kata seperti ini? Jangan mandi air hujan. Ya, kalau nanti mandi air hujan, nanti kepala Anda akan pusing. Saya sering dengar kata-kata itu. Nah, gimana dengan anak-anak yang main di hujan-hujanan, main bola di pinggir jalan? Kenapa kepala mereka tidak pernah pusing? Dan saya juga percaya kata-kata itu, karena itu didoktrin dengan kuat sama orang tua saya, sampai saya besar. Jadi setiap kali saya kena air hujan, kepala saya pusing. Sampai saya mengerti kata-kata ini, akhirnya istri saya untungnya tidak. Istri saya ini kelahiran Samarinda, dia sejak kecil mandinya tuh mandi air hujan. Dia pernah tinggal di Tarakan, dan di Tarakan itu susah PDAM. Jadi kalau dia mau mandi dengan lancar, dia harus menerima air hujan. Jadi akhirnya istri saya setiap hari mandi air hujan, dan anak saya sejak kecil nggak pernah didoktrin seperti itu. Anak saya mandi air hujan sejak kecil, dan akhirnya dia sehat-sehat aja sampai hari ini. Nah, ini sebuah statement, sebuah belief system yang berbahaya, karena sukses itu berpola dan gagal itu berpola. Ini sebuah contoh-contoh kecil yang saya bagikan. Nanti saya kayaknya bisa menerbitkan buku ketiga nih, jangan-jangan, ya kan? Karena supaya mengatur cara berpikir Anda yang keliru semuanya. Baik, pada malam hari ini, lupakan dulu itu semua. Mau aktif income, passive income, lupakan itu semua. Yang terpenting sekarang satu, benarkan dulu cara berpikirmu. Nah, Anda sudah berada di komunitas yang tepat, yang akan membimbing cara berpikir Anda yang keliru selama ini. Yang akan membimbing cara berpikir Anda yang tidak tepat selama ini. Sehingga mungkin Anda butuh komunitas yang tepat supaya memperbaiki cara berpikir Anda. Oke, terima kasih, selamat malam semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam hebat luar biasa.